Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini kita bisa menangkap pelajaran bahwa tidak boleh menghina dan meremehkan kebaikan meski hanya sedikit. Kita tidak boleh meremehkan kebaikan yang kecil, baik pada diri kita sendiri, apalagi ketika itu dilakukan oleh orang lain. Karena meremehkan kebaikan meskipun kecil itu bahaya, gitu ya. Bahayanya bagaimana? Ketika kebaikan kecil yang kita remehkan itu adalah hal yang bisa kita lakukan, maka karena kita anggap remeh, dilewati. Akhirnya kebaikan itu tidak kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan sedaya dalu punika kanthi waosan basmalah ugi selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika taksih paring rahmat nikmatipun dumateng kula panjenengan saengga saged makempal wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Alhamdulillah. Lan monggo majelis kula panjenengan menika kita wiwiti kanthi nyuwun dumateng Allah barokah kanthi waosan suratul Fatihah. Liridallah wa lisawati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita lanjutkan bab tentang mujahadah. Bab yang sangat luar biasa dan menuntun kita untuk bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya, terutama dalam upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mujahadah sendiri artinya adalah bersungguh-sungguh. Juga bisa diartikan dengan jihad. Ada banyak hadis dan malam hari ini saya ingin membacakan untuk kita semuanya dua hadis terakhir di bab ini. Ada dua hadis di bab mujahadah ini yang belum kita baca, hadis nomor 110 dan hadis nomor 111. Agak panjang yang 111. Langsung saja. Kalau kemarin kita terakhir membaca hadis yang nomor 108, ya 109-nya kita lewati. Sekarang hadis 110. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin Uqbata ibni Amrin al-Ansari radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatus sadaqati kunna nuhamilu ala duhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in kathirin faqalu mura'in
Wa ja'a rajulun akharu fatasaddaqa bisa'in faqalu innallaha la ghaniyun an sa'in hadha fanazalat alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, ketika ayat tentang sedekah turun, kami bekerja mencari upah dengan memanggul atas punggung kami. Lalu ada orang yang datang dengan membawa harta yang banyak untuk disedekahkan. Orang-orang munafik pun berkomentar, itu adalah perbuatan riya atau ingin dipuji. Kemudian datang pula orang lainnya seraya bersedekah dengan 1 sok. Maka orang-orang munafik pun berceloteh, sesungguhnya Allah tidak memerlukan 1 sok orang ini. Setelah itu turunlah ayat yang artinya orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak dapat bersedekah selain sekadar kesanggupannya. Hadis muttafaqun alaih, ya, Bukhari Muslim, Bukhari nomor 1415 dan Muslim 1018. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada banyak pelajaran dari hadis ini. Jadi diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari, beliau menceritakan bahwa ketika ayat tentang sedekah turun, ya, ayat tentang sedekah yang dimaksud adalah Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ayat tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi, khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka orang-orang mukmin itu, ya, sadaqatan, sedekah, tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka, tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka dengannya. Dan perintah Allah kepada baginda Nabi, wa shalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Makanya kalau kita membayar zakat fitrah oleh penerima atau panitia, biasanya kemudian ditongani. Nah, memang perintahnya begitu. Wa shalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Kata Allah, inna salataka, sesungguhnya doamu kepada Allah untuk mereka itu sakanul lahum. Sakan atau sukun itu tenang atau tentram. Jadi doa Nabi untuk orang-orang yang membayarkan zakat atau memberikan sedekahnya itu menjadi ketenangan bagi jiwa orang-orang yang bersedekah. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah maha mendengar doa baginda Nabi atau doa kita yang ketika menerima zakat itu kemudian kita doakan orang-orang yang membayarnya. Di antara disebutkan dalam hadis itu, doa baginda Nabi adalah mendoakan keselamatan atau salawat atasmu, salawat Allah atasmu, gitu.
atas orang-orang yang membayarkan sedekah atau zakat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang menarik adalah cerita ini, yaitu ketika ayat tentang sedekah, ayatus sadaqati atau ayatus sadaqah, ayat tentang sedekah. Jadi banyak pendapat yang menyebutkan ini adalah surat atau ayat 103 tadi. Yang menarik adalah kemudian para sahabat, kunna nuhamilu ala duhurina. Jadi ketika ayat itu turun, kami bekerja mencari upah dengan memanggul atas punggung kami. Sakit dibayangkan nggih? Begitu ayat ini turun, ketika Allah perintahkan kepada baginda Nabi untuk mengambil sedekah dari orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman di Madinah, mereka yang saat itu tidak punya apa-apa itu langsung, istilahnya kita itu golek gawean ben iso sedekah. Ini luar biasa. Mereka langsung, yang paling mudah kan kuli panggul di pasar, ya, jasa angkut, upahnya tidak banyak, tetapi pasti ada. Nah, mereka melakukan itu dalam rangka supaya mereka bisa segera menunaikan perintah Allah untuk bersedekah. Jadi bukan nunggu kalau enek turahan, ya, bukan menunggu seperti itu. Tapi begitu ayat ini turun, para sahabat langsung berusaha untuk memiliki sesuatu, tentunya berupa harta, untuk disedekahkan. Sampai-sampai mereka harus menjadi kuli panggul. Jadi kami bekerja mencari upah dengan memanggul atas punggung kami. Nah, ini bisa kita bayangkan betapa mujahadahnya para sahabat. Kalau kita menyebutnya dengan ruhul istijabah, semangat menyambut, melaksanakan perintah Allah. Begitu perintah itu datang, mereka ingin saat itu juga mereka bisa melaksanakannya. Ya, tentunya radi benten kados kula panjenengan nih, awak dhewe niki ngenteni ngono nek turahane. Gak turah-turah. Karena manusia itu pasti punya sifat selalu merasa kurang gitu. Nah, gak turah-turah lah ngenteni turah. Maka ini pelajarannya adalah mujahadah itu di situ. Bersegera untuk menunaikan perintah Allah. Sampai-sampai mereka melakukan pekerjaan yang tidak biasanya dikerjakan. Nah, berarti kan ini menggambarkan mereka tidak biasa menjadi kuli panggul, tapi demi segera menunaikan perintah Allah berupa bersedekah, mereka sampai rela mencari pekerjaan dengan menjadi kuli panggul agar bisa segera bersedekah. Bisa ditangkap nggih Bapak-bapak nggih. Jadi ruhul mujahadahnya sampai seperti itu. Jadi rasa semangat ingin segera menunaikan kewajiban itu begitu luar biasa dicontohkan oleh para sahabat. Kemudian sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari ini menceritakan setelah semangat yang seperti itu, maka lalu ada orang yang datang. Jadi kaum muslimin, orang-orang mukmin, di kalangan mereka ada yang memang agnia. Kenapa Pak agnia itu? Orang kaya, hartanya banyak. Kalau kita lihat sahabat Utsman bin Affan itu Masya Allah, sampai hari ini hartanya masih mengalir sedekah jariyahnya. Sahabat Utsman bin Affan ini, kata beliau, lalu ada orang yang datang dengan membawa harta yang banyak untuk disedekahkan.
Jadi demi mendengar perintah Allah untuk baginda Nabi mengambil sedekah, memungut sedekah dari para sahabat itu, mereka bersegera menunaikannya. Nah, orang-orang yang hartanya banyak ya bawanya banyak, karena memang mereka punya harta yang banyak. Begitu orang yang membawa harta banyak ini datang untuk memberikan sedekahnya kepada baginda Nabi sebagai penunaian kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang munafik pun berkomentar. Ini namanya orang munafik ya. Jadi nanti kalau jenengan kita baca surah At-Taubah atau surah Baroah namanya, satu-satunya surat yang tidak diawali dengan basmalah, Bara'atun minallah dan seterusnya. Di situ Allah sebutkan, Allah ungkap sedemikian rupa ciri karakter tiang Jawi Mas Tani bedi tete, tiang-tiang munafik itu diungkap detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dikisahkan di sini. Orang-orang munafik begitu melihat orang datang membawa sedekah harta yang banyak, mereka mengatakan, riya. Itu adalah perbuatan riya, kata mereka, karena ingin dipuji. Jadi mereka mengatakan mura'in, itu perbuatan riya. Yakni riya itu adalah beramal agar dilihat orang, dan orang-orang yang mengatakan demikian adalah kaum munafik. Para sahabat ini orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas, karena mereka punya banyak, ya dibawa banyak. Orang-orang munafik mengomentarinya adalah itu loh riya. Maka kemudian sahabat ini kemudian menceritakan waja'a, ketika tadi faja'a rajulun, lalu ada orang yang datang fatasaddaqa bi syai'in katsirin, ya, dengan membawa harta yang banyak untuk disedekahkan. Faqalu, orang-orang munafik itu mengatakan mura'in, itu perbuatan riya. Waja'a, kata sahabat ini, kemudian datang pula rajulun, ya, orang lainnya, rajulun akharu, orang lainnya, fatasaddaqa, ya, seraya bersedekah bisoin, dengan harta yang hanya satu sok. Satu sok niku sak pinten, Pak? Ya, bisoin, dengan satu sok. Kalau di sini disebutkan satu sok itu 4 mud. Nah, pironeh Pak sak mud itu. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu adalah sepenuh 2 telapak tangan yang besar. Satu mud itu sak menten, sak kerayuan. Sak menten iki 1 mud. Lah satu sok niku 4 kali ini. Nggih, petang kerauan ya, petang sak pinten Pak, sak raup. Nggih, anu nggih, pirsa bahasa sak raup nggih. Ini 1 mud. Satu sok itu 4 kali ini. Nah, ada yang datang itu hanya dengan membawa satu sok itu untuk disedekahkan. Maka orang-orang munafik pun berkomentar, faqalu innallaha laghaniyun an sa'i hada. Mereka mengatakan, orang-orang munafik itu mengatakan, sesungguhnya Allah tidak memerlukan satu soknya orang ini. Nek sing teko nggawa akeh niku diarani riya. Nek sing teko nggawa sithik dilokne Allah ra butuh. Nah, orang munafik itu begitu. Jadi napa mawon napa Pak? Diwadu nggih. Diwodo, dicela. Nggih, dicela. Nah, itu karakter orang-orang munafik. Maka kemudian turunlah ayat surah At-Taubah ayat 79. Nggih. Maka fanazalat, maka turunlah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak dapat bersedekah selain sekadar kesanggupannya. Jadi orang-orang munafik itu senantiasa mencela, ya. Yalmizuna itu mencela. Orang-orang mukmin yang bersedekah dengan sukarela, sing buta kathah wae dicela, sing gawa sithik apa meneh. Nah, sing akeh mon dicela, apalagi yang bawa sedikit. Itulah karakter orang-orang munafik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa pelajaran dari hadis ini yang bisa kita petik, kita ambil? Selain yang pertama adalah ruhul istijabah, semangat menunaikan tugas dan kewajiban, semangat untuk menjalankan perintah Allah dengan segera. Nah, itu mujahadah, luar biasa. Itu yang harus kita contoh. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah sesungguhnya manusia itu wajib mematuhi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah perintahkan itu, kewajiban itu adalah sebatas apa Pak? Kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya itu sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya apa? Artinya kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita itu sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, karena itulah kita harus berusaha untuk menjalankan kewajiban itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Sesuai dengan kadar kemampuan kita itu bukan berarti kemudian kita diperbolehkan untuk berusaha ngeles. Napa Pak ngeles niku? Menghindar, endo. Gak mampu aku. Nah, padahal belum dilakukan, berarti itu sebatas kemampuan kita ada. Itu namanya ngeles, gak mampu aku, sakjane iso. Nah, jadi, ya contohnya adalah zakat ini. Zakat itu ada ukurannya. Dia adalah kewajiban tentang harta bagi seorang mukmin yang ada batas-batas nisabnya. Batas-batas ukurannya. Kapan dia menjadi wajib bagi seseorang? Kalau zakat fitrah adalah batasannya ketika seseorang memiliki kelebihan makanan di pagi hari ketika datang hari raya. Idul Fitri. Nah, kalau zakat harta adalah diukur dengan ukuran-ukurannya. Kalau zakat harta berupa emas simpanan itu adalah kurang lebih 82, kalau tidak salah lagi 82 gram emas yang sudah dimiliki dan disimpan selama pinten Pak? 1 tahun. Jadi itu wajib dizakati, zakat mal. Atau zakat mal yang dinisbatkan atau diukur dengan penghasilan, yaitu dengan pertanian. Kalau sekarang ukurannya 8 juta kurang lebih. Kalau penghasilan kita per bulan minimal 8 juta, maka sudah wajib zakat mal, zakat penghasilan 2,5% dari 8 juta. Pak, penghasilan saya 10 juta, berarti harus mengeluarkan 250.000 untuk zakat mal.
Setiap mendapatkan. Pak, boleh dibayar setahun. Monggo, kalau penghasilannya sudah pasti. Gaji saya sekarang 10 juta Pak, pensiunan. Enten enggak? Nggih. Boleh jadi kalau pensiunannya pensiunan presiden. Nggih. Kalau kita bertani, setiap kali panen mendapatkan kurang lebih 650 kg beras, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau ternak kambing 40 kambing selama setahun, maka 1 ekor zakatnya. Tapi tidak boleh kita ngeles. Pak, syaratnya kan harus tersimpan selama 1 tahun. Ya. Punya emas 1 kilogram. Kadang ya Pak. Enten sing kagungan. Ya. Ben gak kena zakat, saulan kurang didol sik. Ya, didol sik. Engko lagi tuku neh berarti kan enggak tersimpan selama setahun. Nah, itu namanya apa, Pak? Ngeles. Nah, ngeles. Itu yang enggak boleh. Jadi ya apa adanya. Nah, itu namanya Allah itu membebani hambanya itu sesuai dengan kadar ukurannya. Lah kalau kita enggak punya segitu ya enggak wajib zakat. Tapi yang perlu adalah apa Pak? Sedekah tadi. Nah, sedekah itu sak mumpuni. Bahkan enggak boleh sedekah itu melebihi kemampuan. Enggak boleh. Karena pengen sedekah wakeh utang bank. Nah, itu enggak boleh. Nah, itu namanya mulosoro awake dhewe. Nah, itu enggak boleh. Nggih. Mendolimi diri sendiri. Ya, sedekah itu sak napa nggih Pak Pasudan niku sak podo nggih, sak podo itu nggih sak mampunya itu tadi. Tapi juga tidak boleh pelit, tidak boleh terlalu napa basa Jawane loman. Loman itu wabeh di sedekahnya, akhirnya kewajibannya tidak tertunaikan. Gaji ini 2 juta, saking semangate, 2 juta disedekahne kabeh. Putrane bayar SPP bingung, golek utangan. Nah ini tidak boleh, harus diukur. Sisihkan sebagian untuk disedekahkan, tapi tidak boleh membebani terlalu berat. Pak, kita nanan mujahadah, ya mujahadah tidak harus seperti itu, tidak harus seperti itu. Kesanggupan, jadi ukurannya adalah kesanggupan, tapi kemudian tidak boleh kita tadi ngeles, raisa aku lek ngono kuwi, nah itu tidak boleh. Kita coba kita ikhtiarkan. Dan dalam hal menjalankan kewajiban ini, kita tidak perlu memperhatikan celoteh orang-orang munafik dan para penyuruh keburukan. Nek jawine niku rasah ngatek omongane tangga, rasah ngatek omongane uwong. Biarkan nggih dicela, biarkan dipaidu dan sebagainya, anggap saja anjing menggonggong, kafilah berlalu wis dijalankan. Kita ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga tidak boleh atau jangan sampai kita kemudian melakukan ketaatan itu dalam rangka riya, karena ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Mari kita jaga niat hati kita, setiap amal yang kita lakukan agar terjaga lillahi ta'ala, insyaallah. Mudah-mudahan barokah adanya. Yang kedua dari hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, anjuran untuk bersedekah meski hanya dengan harta yang sedikit. Tidak apa-apa, bersedekahlah kita sekemampuan kita meskipun sedikit. Boleh dengan terang-terangan atau boleh juga dengan sembunyi-sembunyi. Karena yang kalau terang-terangan itu bisa menjadi motivasi bagi orang lain, ya, kalau sembunyi-sembunyi bisa menjaga
lebih menjaga keikhlasan kita. Dua-duanya bagus, tidak apa-apa. Tidak ada larangan. Ya, karena terbukti di dalam hadis ini diriwayatkan, disebutkan ada yang datang dengan membawa harta yang banyak, diketahui oleh semua orang. Sampai dipaidu oleh orang-orang munafik kalau ada juga yang hanya dengan sedikit, yoraisin, biasa saja, memang begitu tuntunannya. Tidak usah malu ketika sedekah kita sedikit, atau juga jangan bangga ketika sedekah kita banyak. Ya, kita bangganya nanti saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi boleh sembunyi-sembunyi atau boleh terang-terangan. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini kita bisa menangkap pelajaran bahwa tidak boleh menghina dan meremehkan kebaikan meski hanya sedikit. Kita tidak boleh meremehkan kebaikan yang kecil, baik pada diri kita sendiri, apalagi ketika itu dilakukan oleh orang lain. Karena meremehkan kebaikan meskipun kecil itu bahaya, gitu ya. Bahayanya bagaimana? Ketika kebaikan kecil yang kita remehkan itu adalah hal yang bisa kita lakukan, maka karena kita anggap remeh, diliwati. Akhirnya kebaikan itu tidak kita laksanakan. Padahal itu bisa kita lakukan. Misal, ketika kita sedang berjalan atau kita di perjalanan, ya, sekedar melafadzkan istighfar misalnya, astagfirullahaladzim, itu bisa kita lakukan, tapi tidak kita lakukan karena kita anggap remeh, itu tidak boleh. Nah, maka perlu kita lakukan. Nah, istilahnya itu kita mendawamkan, ya, mudawamah itu berkelanjutan. Zikir kita kepada Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, dalam setiap situasi, kecuali ketika berada di tempat-tempat yang tidak boleh. Ya, tidak boleh kita pas menunaikan panggilan alam, ya, mergo rada suwi karo wiritan, tidak boleh. Itu larangan, ya. Tidak pada tempatnya. Itu hadis nomor 110 dari kitab Nusatul Muttaqin ini tentang riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu an. Selanjutnya hadis terakhir di bab ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadisnya panjang. Tasik lama nggih. Hadis terakhir dan ini panjang. Tapi saya ingin membacakannya karena ini hadis qudsi yang luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran nanti. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. An Sa'idi ibni Abdul Aziz Ar-Rabi'ata ibni Yazid an Abi Idrisa Al-Khawlani an Abi Dharin Jundab ibni Junadah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'imuni ud'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum
tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjarin qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'taitu kulli insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Qala Sa'idun kana Abu Idrisa idza haddasa bihadzal hadisi jasa ala rukbatayhi rawahu Muslim. Wa rawaina 'anil Imam Ahmad ibn Hanbali rahimahullahu qala laisa li ahli Syami haditsun asrafu min hadzal hadis. Panjang disebutkan atau diriwayatkan dari Sa'ad bin Abdul Aziz dari Rabi'ah bin Yazid dari Abu Idris Al-Khawlani dari Abu Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diriwayatkannya dari Allah, yaitu hadis qudsi. Dan saya ini hadis qudsi yang bunyinya atau artinya, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku dan aku juga mengharamkannya di antara kalian semua. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Hai hambaku, kalian semua sesat kecuali orang yang telah aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Wahai hambaku, kalian semua lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku beri makanan kepada kalian. Wahai hambaku, kalian orang yang telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mohonlah pakaian kepadaku, niscaya aku beri pakaian kepada kalian. Wahai hambaku, kalian selalu berbuat dosa baik pada malam maupun siang hari. Dan aku mengampuni semua dosa. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan memberi ampunan kepada kalian. Wahai hambaku, kalian tidak akan dapat berbuat sesuatu yang dapat merugikanku dan tidak pula berbuat sesuatu yang menguntungkan aku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama dan yang terakhir dari kalian, manusia dan jin, hati mereka itu semua bertakwa seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama dan yang terakhir dari kalian, manusia dan jin, hati mereka itu semua berhati jahat seperti hati orang yang paling jahat di antara kalian,
maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, jika orang yang terdahulu dan orang yang terakhir di antara kalian, manusia dan jin, mereka berada di satu tempat, lalu mereka minta kepadaku, dan aku memenuhi permintaannya, maka hal itu tidaklah mengurangi sesuatu pun yang ada padaku, melainkan seperti sebatang jarum apabila dimasukkan ke laut. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amal perbuatan kalian. Aku mencatat semuanya, lalu kupenuhi pembalasannya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, maka janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 2577. Kemudian Sa'id berujar, bila Abu Idris menuturkan hadis ini, maka beliau berlutut. Sementara Imam Ahmad bin Hambal berkata, tidak ada hadis yang lebih mulia yang dimiliki oleh penduduk Syam selain hadis ini. Bisa ditangkap nggih, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hadis qudsi ini diriwayatkan oleh baginda Nabi kepada para sahabat dari Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa kata yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah az-zulmu atau kezaliman. Yakni zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu terkait dengan hak orang lain dengan tidak benar. Hal ini tentu saja mustahil bagi Allah. Jadi Allah tidak sama sekali mendolimi hambanya. Makanya bunyi ungkapannya adalah, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Ya. Wahai hambaku, ya, aku Allah mengharamkan kezaliman. Yakni tidak akan terjadi kezaliman dari Allah Azza wa Jalla. Dhallun itu sesat, yakni lalai terhadap syariat sebelum para rasul, atau melalaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-zulmu itu kezaliman, kalau dhallun itu sesat. Hadaituhu, itu aku beri petunjuk, yakni Allah memberinya petunjuk kepada ajaran yang dibawa oleh para rasul. Lalu Allah menganugerahkan taufik kepada mereka. Fastahduni, maka mohonlah petunjuk kepadaku. Sa'idin wahidin, itu satu tempat. Artinya awal dari as-sa'idu adalah permukaan bumi. Jadi di hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menyampaikan kepada kita sebagai hambanya beberapa hal secara berturut-turut. Yang pertama adalah Allah mengharamkan atas dirinya itu kezaliman. Artinya Allah tidak mungkin akan berbuat zalim kepada hambanya. Maka kata Allah, dan aku juga mengharamkannya di antara kalian semua. Jadi berbuat zalim itu adalah larangan Allah. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi tidak boleh kita berbuat zalim. Ya, apakah itu zalim terhadap diri kita sendiri maupun lebih lagi kepada orang lain. Yang kedua, pentingnya ya, petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kata Allah, kalian semua sesat kecuali orang yang telah aku beri petunjuk. Nah, kita ini mudah-mudahan ya, termasuk orang-orang yang ini.
orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian iman itu ditancapkan oleh Allah di dalam hati dan dada kita. Makanya salah satu yang harus kita kuatkan adalah kita memohon petunjuk kepada Allah, dan itu perintah. Maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Nah, berdoa memohon petunjuk itu disyariatkan. Nah, di antaranya doanya adalah Allahumma hdini atau Allahumma hdina fi man hadai. Doa kunut itu doa memohon petunjuk kepada Allah di antaranya. Atau doa-doa yang lain. Banyak doa-doa yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis. Ya. Termasuk memohon rezeki berupa makanan kepada Allah. Ini diperintahkan. Memohon agar kita diberi pakaian. Pakaian di sini bisa pakaian berupa harfiah, baju. Bisa juga pakaian seperti yang disebutkan oleh Allah, sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Memohon takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga pakaian itu adalah fungsinya untuk menutupi kelemahan kita, menutupi aurat kita. Nah, termasuk kita mohon perlindungan kepada Allah agar keburukan dan kejelekan kita itu ditutupi oleh Allah, ditutupi dari orang lain, dan syukur-syukur dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni, sehingga nanti tidak dibuka ketika catatan amal manusia itu dibacakan di hari kiamat. Nah, pakaian seperti itu. Nah, termasuk kata Allah, wahai hambaku, kalian selalu berbuat dosa baik pada malam maupun siang hari. Ya. Dan aku mengampuni semua dosa, kata Allah. Maka mohonlah ampun kepadaku. Jadi beristighfar setiap saat, setiap waktu, ya. Syukur sehari minimal bisa pinten, Pak? 100 kali minimal. Nggih. Boleh lebih, nggih. Ya kurang lebih lah 100. Pripun carane? Ya, di pagi hari kita baca. Biasanya saya coba ngukur itu kalau jalan dari rumah saya sampai masjid itu istighfar dengan astagfirullahaladzim dengan yang paling pendek itu 100 kali itu cukup. Perjalanan dari masjid ke rumah jalan kaki. Kalau naik sepeda nggak sampai. Apalagi naik motor. Jadi kalau pas jalan kaki itu astagfirullahaladzim sambil jalan. Dihitung. Pak, biar banyak nggak usah dihitung ya enggak apa-apa. Tapi kan kita memperkirakan. Ya, kalau dihitung itu kan oh mau wis nyelengi ya, sekian ditambah dan seterusnya. Memperbanyak istighfar. Karena kata Allah, maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya akan memberi ampunan kepada kalian. Kemudian selanjutnya itu dengan sangat tegas Allah menegaskan bahwa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apapun yang kita lakukan, manusia ini, ya, itu tidak akan berpengaruh. Sekali lagi, tidak akan berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak butuh dengan apa yang kita lakukan, tapi kita sendiri yang membutuhkannya. Maka di sini disebutkan, wahai hambaku, kalian tidak akan dapat berbuat sesuatu yang dapat merugikanku, dan tidak pula berbuat sesuatu yang menguntungkan aku, kata Allah. Seandainya seluruh manusia dan jin itu berkumpul untuk melakukan sesuatu kebaikan,
atau bahkan semuanya hatinya itu terbaik, maka itu tidak akan menguntungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, meskipun seluruh manusia dan jin itu hati mereka, perbuatan mereka itu sangat buruk seperti orang yang paling buruk di antara mereka, itu pun tidak akan merugikan sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi pelajarannya disyariatkan berdoa memohon hidayah, memohon rezeki, dan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan semua itu menjadi jalan mujahadah kita untuk mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dua hadis yang bisa saya bacakan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita tetap dalam keimanan kita sampai akhir hayat kita istiqomah, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah, kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.